Kata nafkah berasal dari bahasa Arab, yakni anfaqa yunfiku infaqan, yang berarti mengeluarkan atau membelanjakan. Adapun bentuk jamaknya adalah nafaqata, yang secara bahasa berarti sesuatu yang dikeluarkan manusia untuk tanggungannya. Nafkah juga bisa bermakna belanja, yaitu sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istrinya, seorang bapak kepada anaknya, dan seorang kerabat kepada pemiliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka. Dalam pengertian yang lain, kata nafkah tidak digunakan kecuali untuk yang baik saja. Kata nafkah atau infak hanya digunakan untuk pengertian positif. Dalam syariat, kata nafkah mengandung makna segala biaya hidup yang merupakan hak istri dan anak-anaknya dalam berbagai hal seperti makanan, pakaian, tempat kediaman, serta beberapa kebutuhan pokok lainnya. Adapun dasar hukum nafkah berdasarkan Quran Surah At-Tolak, surah yang ke-65 ayat ke-6, yang artinya, tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka, istri-istri yang sudah ditalak, itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Kemudian, jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Sedangkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, nafkah yang diberikan seorang kepala rumah tangga kepada keluarganya bernilai sedekah. Sungguh, seseorang diberi ganjaran karena meski sesuap nasi yang dia masukkan ke dalam mulut keluarganya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, dan lain-lain. Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya. Ayah berkewajiban mencukupkan nafkah anak-anaknya apabila mereka memerlukan. Demikian pula anak berkewajiban mencukupkan nafkah ibu bapaknya apabila mereka memerlukan, tanpa memperhatikan agama yang dianutnya apakah sama atau berlainan. Masalah anak baligh merupakan masalah penting, karena pada saat itulah seorang anak beralih dari masa yang tidak dibebani hukum menjadi dibebani hukum. Anak yang belum baligh tidak wajib menunaikan sholat, puasa, zakat, haji, menutup aurat, dan kewajiban agama lainnya, termasuk persoalan nafkahnya, di mana orang tuanya wajib menanggung seluruh kebutuhan hidupnya. Sedangkan dalil kewajiban nafkah bagi seorang anak dalam memberikan nafkah merupakan hak orang tua untuk menerima nafkah. Kewajiban anak dalam memberikan nafkah kepada orang tuanya ditegaskan dalam firman Allah Al-Baqarah ayat 215 yang artinya, katakanlah harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan, dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Kewajiban menafkahkan orang tuanya tidak terlepas dari beberapa syarat, yaitu yang pertama, anak dalam kelonggaran rezeki yang mempunyai makanan yang cukup dimakan waktu itu. 2. Orang tua yang tidak mempunyai harta sedikit pun. Kalau orang tua mempunyai harta, anak tidak wajib memberi nafkah meskipun orang tua dalam keadaan sakit.